Ada apa? Bai Didi adalah pacar Zitian. Ya, ketika mereka masih kecil. Mulai saling menyukai sampai sekarang. Dia harus mencintai Zitian. Cinta agak menyedihkan. Kau tahu, Didi baru saja mencariku. Dia bilang dia gila menikmati cahaya terakhir sebelum gelap. Ini adalah bagaimana Didi jika dia jatuh cinta. Akan lebih gila dari siapapun. Kenapa kau tiba-tiba bertanya? Uji Anda dan lihat apakah Anda akan melihat sesuatu yang berbeda di belakangku. Aku akan memiliki cukup. Kau mengajariku bermain piano. Rasakan ritme dengan hati Anda mulai sekarang. Menatap jari saya. Ayolah. Kau datang dulu, aku datang dulu. Kamu cantik, Qian Xiasui. Suatu hari aku harus memberitahumu. Tidak setiap burung pipit bisa menjadi phoenix. Apa yang mereka maksud dengan prom hari ini? Haruskah saya mengirim saya ke sini? Apakah Anda memandang rendah kami? Jangan, kita terlalu berlebihan. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Keluarga Wen adalah keluarga besar. Keluarga besar memiliki kekacauan keluarga besar. Pikirkan mereka dari atas ke bawah. Berapa banyak hambatan yang harus dilewati. Semua diperintahkan. Dan Anda melihat dari wanita tua ke kepala mereka. Ke unit penjangkauan mereka. Mungkin salah satu dari mereka belum tentu memberikan kita. Jangan menunggu, seharusnya tidak datang. Ganti baju dan kerja. Baiklah, ini masalah besar. Nyonya Wen, halo, sudah lama. Selamat datang, kalian juga cantik. Halo, aku tidak minum. Jika kamu tidak minum, kamu akan berpura-pura. Ayo. Jangan gugup, santai saja seperti latihan biasa kita. Apa yang harus saya lakukan jika begitu banyak orang jelek? Jangan repot-repot dengan orang lain. Mereka sering bermain untuk diri mereka sendiri. Xiang Tian datang. Xiang Tian memanggil Bibi, Li selalu Li juga. Bibi, kau sangat tinggi. Baru saja kembali dari belajar di Inggris. Benarkah? Ayah,
Aku belajar di Cambridge, Inggris selama 4 tahun. Utamanya belajar ekonomi, 2 tahun pertama hukum ekonomi lalu akuntansi. Perusahaan sepenuhnya bergantung padanya. Aku akan menelepon. Sudah, jangan mengeluh terus. Sebenarnya kamu lebih tahu daripada aku, kamu sudah lama tahu. Keluarga Wen memang memandang rendah keluarga kita. Pesta dansa apa, tidak ada yang istimewa, aku juga tidak tertarik. Sayang, sebenarnya pergi atau tidak ke pesta ini bukanlah intinya. Aku hanya khawatir dengan Xiao Sui. Di keluarga Wen tidak begitu nyaman. Kamu tahu kan, kamu pikir. Jika dia sangat bahagia di keluarga Wen. Undangan ini sudah lama dikirim ke rumah kita, tapi tidak. Aku hanya takut Xiao Sui yang begitu mengerti. Takut kita tidak senang jadi. Dia menyembunyikan semua masalah. Dan tidak memberitahu kita. Kamu tahu, sebenarnya dia di keluarga Wen. Mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Hidupnya tidak begitu glamor. Sebenarnya dia mungkin memegang sikat. Dan menyapu lantai, kamu tahu. Sudah, aku tidak mau memikirkannya lagi. Jangan berpikir begitu, sayang. Aku beritahu kamu, ada Ayu di sana. Xiao Sui pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Cepat. Hello, Xiao Sui. Kak, Bagaimana, hidupmu baik-baik saja kan? Apakah ada yang tidak adil? Si Pepper tahu aku. aku tidak akan diperlakukan tidak adil kok. Aku hanya gugup karena harus bermain piano. Gugup apa? Sudah latihan begitu lama kan? Kak, di mana? Kapan kalian sampai? Aku tidak melihat kalian tadi. Kami belum pergi. Xiao Sui. Kenapa? Karena 2 hari ini supermarket kita tiba-tiba sangat ramai, terlalu banyak orang. Dan setiap hari sangat sibuk, jadi tidak bisa pergi. Jadi tidak bisa datang. Aku pikir kalian akan datang untuk memberiku semangat. Tidak apa-apa, supermarket ramai juga hal yang baik. Xiao Sui, meskipun kakak tidak ada, tapi kami percaya padamu. Semangat, kami tunggu kabar baikmu. Sudah, tidak ngomong lagi, aku akan bermain piano. Halo, ada orang di luar? Ada orang di luar? Tolong! Kenapa cuma kamu sendiri? Mana Xiao Sui? Aku juga sedang mencarinya. Xiang Tian, mana Xiao Sui? Kalian harus segera tampil. Bu, jangan panik, tunggu sebentar lagi. Lihatlah bagaimana anak ini. Kamu lihat Xiao Sui? Aku juga tidak melihatnya. Aku sedang mencarinya. Xiang Tian, cepat pergi. Cepat cari, sudah terlambat.
Aku sudah mencari di mana-mana, wahai langit. Masih belum menemukan Xiao Sui. Anak ini selalu gagal di saat penting, benar Bibi. Anda jangan panik dulu, mungkin dia di toilet, aku akan pergi ke toilet untuk melihat. Siapa yang memulai? Aku tidak tahu. Bu, sekarang tidak bisa mulai. Xiao Sui belum ditemukan, ya. Didi, bagaimana kalau kamu yang menggantikannya? Kamu sudah belajar piano sejak kecil, tolong bantu aku. Bibi, Bu, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Xiao Sui sudah mempersiapkan diri untuk hari ini. Sudah lama sekali. Tidak bisa menunggu lagi. Jika terus menunggu seperti ini, keluarga Wen akan dipermalukan. Maaf, maaf. Xiao Sui. Xiao Sui, kamu mau pergi kemana? Xiao Sui. Siang Tian, aku ada urusan denganmu, ikut aku. Paman Bai, tunggu sebentar, boleh? Tidak, ini menyangkut kamu dan aku. Dan seluruh keluarga Wen, ikut aku. Kamu sibuk saja, aku tidak apa-apa. Ikut aku. Tao-tao. Apa? Tidak menerima undangan? Bibi, Xiao Sui membuat masalah besar. Keluarga Wen kali ini tidak bisa menerimanya. Kamu tidak boleh terlalu lembut padanya.
Dia mana? Mungkin malu bertemu orang, bersembunyi di mana sambil menangis. Kamu ngapain? Mengapa kamu tidak mengundang kakakku ke pesta dansa hari ini? Bisa bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Sudah sebulan aku tidak bertemu kakakku. Selama sebulan ini aku tinggal di sini, aku bilang pada diriku sendiri, asalkan bisa bersama Ayu. Bahkan jika aku harus menanggung banyak kesulitan, aku bisa bertahan. Jadi aku sama sekali tidak sempat memikirkan mereka. Hanya sesekali menelepon, bahkan ditelepon. Mereka terus mengatakan padaku untuk menjaga diri dan tidak terlalu sibuk dengan supermarket. Mereka bilang mereka baik-baik saja dan menyemangatiku. Tapi aku tahu, mereka terus menunggu dengan penuh harap hari untuk bertemu denganku di pesta. Bisakah Anda memberitahuku mengapa aku tidak bisa memenuhi keinginan kecil mereka? Xiao Sui, aku sangat tersentuh dengan perasaanmu terhadap kakakmu. Tapi aku harus memberitahumu sebuah kebenaran. Jika kamu berada di posisiku, kamu tidak bisa bertindak berdasarkan perasaan. Saat aku menentukan daftar tamu pesta, aku tidak pernah mempertimbangkan kakakmu. Kamu memandangiku dengan marah, tapi tamu VIP di pesta ini adalah keluarga dan mitra bisnis keluarga Wen. Semuanya orang-orang terpandang. Kamu sudah cukup memalukan di pesta ini. Jika kakakmu datang, siapa tahu apa yang akan terjadi. Bibi, lihat dia, lihat sikapnya seperti apa. Paman Bai, apa sebenarnya yang membuat Anda begitu panik? Ada pengkhianat di dalam Wen Group, sekarang di Dewan Direksi. Sudah ada suara yang meragukan saya. Saya butuh dukungan Anda. Tapi sekarang saya bukan lagi ketua dewan. Hal yang sama pernah terjadi 20 tahun yang lalu. Anda tahu siapa yang dicurigai ayah Anda sebagai pengkhianat saat itu? Anda benar? Dulu Kidama berkhianat. Ayah Anda tidak percaya lagi pada siapapun. Dia bertengkar hebat denganku. Bahkan mengancam akan mengusirku dari Wen Group. Saya tidak pernah menyangka, teman seperjuangan. Sebenarnya tidak percaya padaku sama sekali. Karena sekarang sejarah berulang, saya harus mendengar sikap Anda. Agar Bai Jingtian yang telah berjuang di dunia bisnis seumur hidup, tidak berakhir dengan kesalahpahaman dari dua generasi Anda. Jika diceritakan, itu akan menjadi lelucon saya. Paman Bai, Anda harus percaya pada dua generasi Wen Group. Tidak akan membuat kesalahan yang sama. Saya tetap pada kata-kata saya. Saya benar-benar percaya pada Anda. Halo, kakak, Xiao Sui. Bagaimana pesta? Bagaimana penampilanmu? Baik-baik saja, kakak, aku merindukanmu. Kakak juga merindukanmu. Apa ada yang membuatmu sedih? Sepertinya suaramu agak aneh.
Menangis? Tidak kok. Aku hanya merindukan kalian, kakak. Aku ingin pulang. Anak kecil, rindu rumah ya. Kami di sini baik-baik saja, jangan khawatir, anak kecil. Kak, bolehkah aku memainkan lagu piano untukmu? Aku baru belajar, mainnya bagus loh. Oke, aku tunggu. Beberapa kali terakhir, kita bernegosiasi dengan keluarga Ki. Mereka selalu mengambil inisiatif. Aku yakin ada mata-mata. Dia ada di dalam tim negosiasi kita. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Menurutku, tidak perlu terlalu ketat menyelidiki. Musuh ada di antara kita ada di antara musuh. Biarkan dia tetap di tim negosiasi. Jangan membuatnya curiga. Semua rahasia tetap dibuka ke anggota tim. Keluarga Ki pasti senang sekali. Benar, aku ingin membuat keluarga Ki merasakan manisnya dulu, baru racunnya. Gunakan informasi palsu untuk menangkap mata-mata. 1 tembak 2 sasaran. Anak pintar. Paman Bai, sebenarnya trik ini sudah Anda ketahui, bukan? Anda datang hanya untuk memaksa kalimat ini keluar dari mulutku. Baru Anda berani melakukannya dengan percaya diri. Sebenarnya, aku punya satu tujuan lagi, ingin melihat. Apakah otakmu sudah berkarat atau belum? Aku sudah tua, keluarga Wen akhirnya akan dikembalikan padamu. Paman Bai, aku benar-benar tidak ingin terlibat lagi dalam permainan licik ini. Anda minta aku memberi saran masih bisa. Tapi untuk kembali ke dunia bisnis, aku tidak bisa. Siang Tian, aku percaya. Kamu akan berubah pikiran. Di mata kita, bisnis adalah medan perang. Suatu hari nanti, kamu akan bosan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Aku pulang dulu, ingat datang ke perusahaan besok. Siang Tian, Nona Kian terus bermain piano. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jia bilang, dia belum pernah memainkan piano untuk kakaknya. Kali ini harus menebusnya. Apa maksudnya? Tadi saat kamu berbicara dengan Pak Bai, dia bertengkar dengan ibu. Kenapa dikatakan bahwa pesta dansa ini Tidak mengundang kakak dan kakak iparnya, dia merasa tersinggung. kenapa bisa begitu? Aku akan menemui ibuku. Nona Kian, bisakah Anda ikut saya sebentar? Anda jelas sudah menulis undangan untuk Yan dan Yan. Tapi kenapa Anda menahannya? Dia belum mencapai level untuk menghadiri pesta ini. Anda melihat orang berdasarkan statusnya, siapapun tidak akan tahan. Ibu, Xiao Sui sudah berusaha keras untuk menyenangkan Anda. Dia sudah banyak menderita. Aku mohon, jangan lagi membuat konflik, ya? Tidak bisakah Anda melakukan Xiao Sui dan keluarganya? Seperti Anda memperlakukan keluarga sendiri? Mereka juga adalah keluargaku. Kamu bicara pelan-pelan. Nona Kian, urusan keluarga Wen sangat rumit.
Siang Tian tidak mungkin memikirkan semuanya. Jadi kamu jangan salahkan dia ya. Dia langsung datang untuk berdebat dengan Nyonya setelah mendengarnya. Bodohnya Ayu, kenapa lagi-lagi langsung pergi berantem? Nona Qian, jika kamu pergi sekarang, Siang Tian pasti akan berantem dengan Nyonya sampai parah. Jadi barang-barang ini, biarkan aku yang bawa kembali ke kamar. Eo. Jadi, bagaimana pendapatmu? Besok undang kakak dan kakak ipar Xiao Sui. Biarkan mereka menemani Xiao Sui dengan baik. Dengan datangnya Xiao Sui, aturan di rumah kita harus diubah. Aturan yang tidak manusiawi ini, siapa yang membuatnya dulu? Ibu, kamu juga bukan anak orang kaya sejak lahir. Dulu, kamu dan ayah, Paman Bai, dan Kidama berjuang bersama. Kamu juga bukan seperti Xiao Sui. Orang biasa kan? Aku dengar dari Paman Bai. Waktu itu kalian makan dan tidur di kantor. Sekarang sudah kaya dan punya status. Lalu membuat banyak aturan. Mengurung diri dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemana perginya kalian yang dulu itu? Ayu, jangan berantem dengan ibu lagi. Dengar ya, hari ini aku juga salah. Mungkin aku terlalu rindu rumah. Tapi aku yakin kita akan cepat baik-baik saja. Pasti akan baik, kamu juga harus percaya. Aku memang agak bodoh. Tapi aku akan berusaha. Aku harap, lain kali bisa bermain piano berempat tangan denganmu. Qian Xia Sui, jangan berpikir macam-macam lagi. Nona Bai. Suka? Ini untukmu. Cantik, terima kasih Nona Bai. Kemarin aku dan Siang Tian bermain piano bersama di pesta. Tidak apa-apa. Ini salahku, aku terlambat. Aku juga ingin berterima kasih pada Nona Bai yang sudah membantuku. Jangan panggil aku Nona Bai lagi. Panggil saja Didi. Kakak Didi. Aku panggil kamu Didi saja, lebih enak. Didi, lebih baik kamu panggil aku kakak saja. Bagus sekali.
Aku selalu ingin punya adik seperti kamu. Sayangnya, sejak kecil yang selalu bersamaku. Hanya Xiangtian dan Zitian, mereka semua cowok. Aku juga jadi seperti anak laki-laki karena mereka. Bukannya kamu cukup feminin? Itu semua cuma pura-pura. Dulu, mereka sering diam-diam membawaku ke tanah lapang untuk menangkap capung dan memanjat pohon untuk mengambil telur burung. Seharian bermain, aku jadi seperti patung lumpur. Mereka berdua malah langsung melepas baju dan melompat ke sungai untuk berenang. Untuk mandi, tapi aku tidak bisa berenang. Aku hanya bisa berdiri di tepi sungai dengan kaki kering. Setelah pulang, aku dimarahi habis-habisan oleh ayahku. Ini semua perbuatan mereka berdua. Aku tidak menyangka. Ternyata Zitian waktu kecil juga nakal ya. Aku kira dia dari kecil sudah sangat pendiam. Orang dewasa selalu berubah. Semakin lama semakin sulit dimengerti. DJ, kapan kamu mulai menyukai Zitian Ge? Aku juga tidak tahu. Sepertinya itu sudah menjadi kebiasaan. Lama-lama sadar bahwa tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Mungkin hanya aku yang tidak bisa hidup tanpanya. Xiao Sui, menurutmu, Zitian itu orang seperti apa? Zitian Ge, dia pendiam dan tidak suka bicara. Tapi sangat perhatian, menurutku dia seperti buah bidara. Seperti buah bidara. Buah bidara, benar. Yaitu saat kita pergi bermain. Selalu menempel di baju, kecil dan berduri. Menurutku Zitian Ge seperti buah bidara. Meskipun berduri dan sulit didekati. Tapi duri itu justru membuatnya bisa lebih dekat dengan orang. DJ, kenapa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jangan marah ya. Tidak, hanya merasa kamu benar tentang buah bidara. Xiao Sui memiliki adik seperti kamu. Rasanya sangat menyenangkan. Istri, lihat, besar sekali. Seperti pabrik. Halo, selamat datang Tuan dan Nyonya Qian. Banggan. Semua sudah bekerja keras, silakan duduk. Xie Zongguan, di mana adikku? Bagaimana kabarnya di sini? Apakah dia sudah terbiasa? Adikmu sangat pintar, aku yakin kalian akan melihatnya. Seperti orang yang berbeda. Tapi dia tidak mengalami kesulitan di sini kan? Anda tidak perlu khawatir. Nyonya sudah memanggil guru etiket terbaik untuk membimbingnya. Kalau begitu aku terlalu khawatir. Silakan tunjuk jalan. Ngapain pura-pura mati? Ngapain lihat-lihat? Siapa yang pura-pura? Bilang aja kamu nggak terima. Aku kasih tahu ya, dansa itu bisa. Paling bagus buat melatih karakter seorang cewek. Lihat nih, gerakan tangan, gerakan kaki, ini semua menunjukkan karakter. Semua ini tentang perasaan, kamu tahu nggak? Ngapain lihat-lihat? Nggak terima ya? Lanjut.
Kakak adik buka pintu. Kakak ipar. Istri, ini perak, nggak mungkin perak murni, mahal banget. Nggak mungkin perak. Semua peralatan makan keluarga Wen itu perak. Itu hadiah dari Raja Myanmar buat Pak Wen. Raja dan keluarga Wen punya kebiasaan. Setiap tamu yang datang dan pakai peralatan makan, bisa bawa pulang. Dapat. Nanti bawa pulang. Ayo, terlalu baik. Kalau kamu suka, set ini juga bisa kamu bawa. Enggak enak ah. Makasih banyak, terlalu baik. Ngapain nggak bawa? Jampun. Xiao Sui, kamu benar-benar berubah. Ayo, kasih kakak lihat, senjata kecil jadi meriam. Cewek dewasa, semakin feminin. Cantik banget, udah gede ya. Nyonya tua. Beneran nggak tahu harus bilang apa, nyonya tua beneran. Makasih udah kasih banyak perhatian dan waktu. Buat didik Xiao Sui kita. Makasih, ayah. Itu usahanya sendiri. Iya sih, cuma Xiao Sui dari kecil nasibnya susah. Sekarang nasibnya bagus, tentu saja cuma itu. Dia sih, alhamdulillah nggak bikin nyonya tua terlalu repot. Beneran nggak tahu harus bilang apa. Sekarang ikut keluarga Wen, beneran, kita mati pun bisa tenang. Ngomong apa sih? Cumanan gomangnya? Makasih nyonya tua udah didik Xiao Sui, aku minum. Vulgar. Duduk. Ayo, silakan. Hidangan sudah siap. Ayo makan. Istri, nggak bisa ambil, bantu dong. Nggak bisa ambil, ini terumbu karang besar. Maaf, aku bantu bersihin. Maaf tante, kakakku nggak sengaja. Kalian makan pelan-pelan ya, aku ganti baju dulu, sebentar lagi datang. Bibi, aku temani Bibi pergi. Xiao Sui, kakakmu mempermalukanmu ya? Haruskah dia minta maaf ke Nenek Wen? Gak apa-apa. Kalian tunggu sebentar ya. Aku lihat dulu, kalian duduk dulu. Eyo, Pelen. Xiao Sui, kami lihat kamu baik-baik saja. Kami lega, kamu di sini baik-baik ya. Jangan sia-siakan niat baik orang tua, ngerti? Kakak baik-baik saja. Kamu dan kakak ipar sering-sering datang ya. Aku akan sering-sering telepon kalian.
Tapi kalau ada masalah di supermarket, harus bilang aku, jangan sembunyi-sembunyi. Kita kan satu keluarga, bukan? Ah, hampir lupa. Tadi di kamarmu, aku taruh beberapa camilan favoritmu. Makan pelan-pelan, habis bilang ya. Kami akan bawa lagi, bawa lagi. Ngerti? Jangan nangis. Sudah, kita pergi istri, ayo kita pergi. Adik, pulanglah, di luar dingin. Dan jaga diri baik-baik, perhatikan kesehatan, tubuhmu lemah. Ngerti? Kalian pulang hati-hati di jalan. Kamu nyetir jangan terlalu cepat. Lihat, mobil ini juga gak bisa terlalu cepat. Ayo, pulang, kita pergi. Hati-hati, pulanglah. Hati-hati nyetir. Bibi, keluarga Kian ini terlalu picik. Tadi aku hitung, beberapa set perak hilang. Ini juga gak aneh, mana ada orang biasa. Lihat perak gak tergoda. Ya sudah, anggap saja sebagai hadiah balasan. Mereka memang sangat perhatian, memberi banyak barang. Besok suruh pekerja taruh di kebun sebagai pupuk. Pak Van. Kapan Nona Bai bergabung dengan tim negosiasi kita? Sepertinya tak lama setelah Anda mengundurkan diri sebagai direktur utama. Dia direkrut sebagai asisten bisnis. Gak apa-apa. Jangan begadang terlalu malam. Terima kasih. Zitian, berapa lama lagi kamu bisa benar-benar meninggalkan Ki Group? Cepat itu berapa lama? 8 bulan cukup. Didi, aku benar-benar gak bisa kasih kamu tenggat waktu. Tapi kamu tenang, asal aku bisa mencapai beberapa prestasi. Aku akan segera pergi. Aku ngerti. Tidur lebih awal, aku akan segera datang. Delapan bulan. Aku hanya bisa menunggu kamu 8 bulan lagi. Sayang, aku sekarang agak menyesal. Kita seharusnya tidak mengambil barang ini. Lihat si Cui itu. Wajahnya penuh dengan pandangan merendahkan dan senyum sinis. Kenapa aku tidak melihatnya? Perhatianmu hanya pada perak ini. Tentu saja kamu tidak melihatnya. Kamu terlalu senang sampai hidungmu melepuh. Coba pikirkan barang ini. Siapa tahu ini perak atau hanya dilapisi perak. Kita membuat si Cui merendahkan kita. Tidak sepadan, bukan?
Dia bilang kita boleh mengambilnya, jadi aku mengambilnya, benar kan? Kita seharusnya menolaknya saat itu. Bilang saja kita punya hotpot cloisonne di rumah. Tidak punya juga bilang punya. Seperti kata pepatah, tidak perlu membungkus roti, tapi berjuanglah untuk harga diri. Kita harus berjuang untuk Xiao Sui, kan? Jadi maksudmu, kita harus mengembalikan ini, ya? Jangan terlalu cepat setuju. Aku takut kamu menyesal. Sayang, kembalikan saja. Aku akan pulang sendiri naik taksi. Sayang, baik. Halo, saya mencari Pak Xie. Sebenarnya kita sudah setengah jalan pulang. Lalu aku dan istriku berpikir, meskipun aturan keluarga Wen adalah memberikan peralatan makan ini kepada tamu setelah makan, tapi kami merasa tidak pantas mengambil 3 set. Jadi kami mengembalikannya kepada kalian. Siapa yang bilang peralatan makan keluarga Wen harus diberikan kepada tamu? Itu dia, yang pakai sepatu hak tinggi setinggi itu. Rambutnya pendek, pakai kacamata putih. Ya, yang wajahnya masam itu, aku tahu. Tuan Qian, serahkan peralatan makan itu padaku. Aku akan mengurusnya. Tuan Qian, tunggu sebentar di ruang tamu. Aku akan menyuruh orang menyiapkan sedikit makanan malam untukmu. Setelah makan, aku akan mengirim mobil untuk mengantarmu pulang. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya punya perasaan, kamu pasti mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di sini. Adik, kamu tahu, kalau kakak datang sendiri, aku akan benar-benar berpikir kamu hidup dengan baik di sini. Jangan terlalu banyak berpikir, aku sedang latihan menari. Wajar kalau ada sedikit benturan, aku benar-benar baik-baik saja. Bagaimana kamu jatuh? Biar aku lihat. Cepat, jangan buat kakak khawatir. Sangat normal, impor. Sini, sini. Aduh, sakit. Pelan-pelan dong. Lihat kamu, pura-pura jadi wanita kuat ya. Katanya nggak takut apa-apa, kuat banget. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri ya. Bilang sama kakak. Kemarin aku mimpi. Mimpinya kamu beli barang murahan lagi. Terus nggak laku. Di supermarket dikejar-kejar kakak ipar. Huhur ya, kakak bilang. Bisnis akhir-akhir ini beneran lagi sepi. Aku tahu kok. Tahu-tahu udah telepon bilang sama aku. Kapan kamu jadi bisa simpan masalah sendiri gini? Nggak tahu gimana lagi menyimpannya. Gak apa-apa kok. Orang ngantuk nih, sekarang pergi ya. Masalah kecil begini,
Tuan Qian, silakan pulang saja. Xiao Sui udah bilang. Pak Xie, Anda orang baik, tolong bantu ya. Bantu atur kamar kecil saja. Jangan bilang sama Nyonya tua. Bisa nggak, Tuan Qian? Ini bukan urusanku, aku nggak bisa putuskan. Kalau begitu, kamar Pak Xie nggak perlu. Kasih aja gudang atau kandang kayu gitu. Tuan Qian, silakan pulang saja. Beneran nggak bisa? Beneran nggak bisa, iya. Pak Xie, Anda tahu aku ini Qian Danian. Nggak ada yang hebat, tahu nggak? Cuma suaranya agak keras aja. Aku cuma takut. Kalau aku ngobrol sama teman atau apa gitu. Tiba-tiba keceplosan, aku nggak senang bilang aku kangen adikku. Bilang keluarga Wen itu keluarga besarku. Aku ini kakak iparnya Pak Wen. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Tahu nggak? Aku nggak bisa jamin. Kalau aku bukan keluarga Wen, aku nggak akan bilang begitu. Bibi, Qian Xiaosui juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Lihat kakaknya itu preman. Biarkan dia tinggal di sini saja. Bibi, ini sama saja dengan memelihara harimau. Lebih baik daripada melepas harimau ke hutan. Kalau mereka di depan mata kita masih bisa mengontrol mulutnya. Mulutnya itu, aku sudah merasakannya. Tapi tante, pencurian kecil-kecilan seperti dia. Hari ini hanya hilang 1 set alat makan. Besok entah apa lagi yang hilang. Lao Xie bilang alat makan yang hilang sudah ketemu. Benarkah? Linglong, aku tahu kamu tidak suka keluarga Qian. Aku juga tidak suka mereka. Tapi kamu harus ingat, mereka boleh berbuat curang, kita tidak boleh. Kenapa kamu tinggal di sini? Kamu keras sekali suaranya. Tentu saja adik, sebenarnya awalnya kakak tidak mau tinggal di sini. Lalu, nyonya itu terus mengirim orang untuk membujukku. Tuan Qian tidak boleh pergi, benar kan? Baguslah tinggal di sini beberapa hari lagi. Setelah lama dibujuk, akhirnya aku tidak bisa menolak. Dilema, akhirnya aku bilang, baiklah aku tinggal di sini. Jadi adik lihat, sekarang kakak sudah di sini. Kedepannya tidak ada yang berani mengganggumu, tahu? Napain Karawa? Istriku, kalau aku telepon dia pasti marah-marah. Kamu benar-benar tinggal di rumah Wen ya? Iya sayang, lihat tempat ini. Kalau tidak ada yang menjaga dari keluarga istri, Xiao Sui pasti akan sangat sedih. Kamu setuju kan? Jadi tolong kamu urus supermarketnya ya. Dan jangan lupa, siapa yang malas potong gajinya. Baiklah, oh ya Qian Danian. Jangan bilang aku tidak mengingatkan kamu ya. Kamu hati-hati dengan si Cui itu, dengar tidak? Lihat tatapan dia ke kamu hari ini. Seharian tatapannya tidak normal. Sayang, aku mohon, jangan khawatirkan dia. Perawan tua itu, tombu itu. Siapa yang mau suka dia? Dan jangan lupa, di dunia ini, hanya kamu yang paling cantik dan hebat. Bodoh. Pulang cepat ya, dengar tidak? Qian Danian, kamu tunggu saja. Xiao Sui, si sibuk. Kenapa kamu belum tidur? Aku tunggu kamu. Seharian aku tidak bertemu kamu. Bagus tidak? Ini apa? Halo, namaku Papa, aku sangat suka kamu. Kalau dia sangat suka kamu, aku berikan padamu. Kalau malam ini aku tidak pulang, kamu tunggu di sini terus. Pokoknya aku harus bertemu kamu setiap hari. Oh ya, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu suruh kakakku datang? Aku ingin memberikan kejutan untukmu. Aku tidak mau kejutan. Aku mau kamu bilang semua padaku. Begitu aku baru merasa kamu peduli padaku. Bagus kan? Hadiah dari kakak Didi. Kalian sudah bertemu hari ini.
Dia juga cerita banyak hal tentang masa kecil kalian. Jadi jangan sampai menyakitiku, jangan ganggu aku. Aku punya bukti kejahatanmu. Ayo masuk, aku kasih tahu, hari ini ibumu sangat baik pada kakakku. Dia sudah setuju kakakku bisa tinggal lebih lama di rumah. Itu bagus. Didi, cepat makan sarapan. Sebentar lagi. Zitian. Hei, kasus akuisisi Blue Star segera hentikan. Tunggu aku kembali dulu. Tapi Pak Xia, kemarin malam kita sudah mulai negosiasi Blue Star. Jangan banyak bicara, hentikan sekarang, apapun kerugiannya. Kamu hentikan dulu. Ini informasi yang bisa diandalkan yang kamu berikan padaku? Pak Qi, celah dalam draft ini sangat tersembunyi, aku tidak bisa segera menemukannya, tapi untungnya kita bisa menghentikannya di awal negosiasi, tapi untungnya kamu tahu berapa banyak kerugian yang aku alami karena untungnya ini? Uang bukan masalah besar. Kamu mau wajah tua Kidama ini ditaruh di mana? Aku bersedia bertanggung jawab penuh atas semua ini. Apa tanggung jawab? Ingat, tanggung jawab itu punya bobot. Jangan sembarangan mengatakannya. Aku meremehkan Bai Jingtian. Skema ini tidak seperti buatan Bai Jingtian. Si rubah tua ini selalu bermain kotor. Taktik keras seperti ini. Bukan gayanya. Dulu ada orang yang rela berpura-pura bodoh untuk menjatuhkan Beijing Shen. Dia rela menipu semua orang. Hanya dia yang bisa melakukan ini. Lawan lamamu akan kembali ke dunia. Pak Wen, baru saja dapat kabar. Qi Group sudah berhasil mengakuisisi Blue Star. Tidak tertipu, tapi ada kerugian. Tapi dibandingkan dengan tujuan awal kita, kerugian Qi Group sudah bisa dibilang kecil. Kidama memang tidak biasa. Sekarang Dewan Direksi sudah resmi mengajukan pemakzulan Pak Bai. Mereka curiga dia adalah dalangnya.
Kalian tidak punya bukti, kenapa mencurigai aku? Aku Bai Jingtian seumur hidup. Tidak akan menerima tuduhan yang tidak benar. Sementara ini, kami belum punya bukti. Tapi mengingat Anda sebelum rapat pemegang saham, MP Sai Meng Keplakuan. Kami memiliki alasan untuk meragukan untuk menghentikan Anda dari menggunakan hak manajer umum. Ini juga merupakan hasil musyawarah bersama oleh Dewan. Kau akan berhenti. Apakah beberapa dari kalian setuju? By total waktu ini, Anda bisa pergi berlibur dan bersantai. Saya tidak setuju. Total Wen. Mempercayakan Bai untuk mengelola urusan perusahaan. Dokumen terakhir yang saya tanda tangani sebelum meninggalkan kantor. Aku tidak ingin setelah aku meninggalkan kantor. Keputusan ini akan dibatalkan tanpa alasan. Wen, kami juga memikirkan perusahaan. Dengan pelajaran Xie Zitian, sekarang Wen tidak tahan lagi. Aku mengerti, jadi aku tidak mengizinkan. Rekan-rekan perusahaan saling menyerang. Biarkan Wen menderita sakit pergelangan tangan yang parah lagi. Dengan pengetahuan umum saya tentang Bai, saya menjamin dengan kepribadian. Dia tidak akan pernah melakukan tindakan yang membahayakan Wen. Tolong para direktur percaya padaku. Wen General ini, keputusan Dewan Pembina. Belum lagi kau bukan ketua. Tapi aku masih memegang saham terbesar Wen. Saham ini seharusnya bisa mengambil 3 kursi. Saya minta Dewan mempertimbangkan kembali keputusan umum Bai. Aku berharap Bai selalu bisa tinggal. Xiang Tian. Nona Bai, kau duduk di sini. Nikmati pemandangan Nona Qian. Kamu baik-baik saja baru-baru ini. Jauh lebih baik. Saya bangun setiap pagi untuk mendaki gunung dan bermain tai chi. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah. Itu bagus. Nona Bai, apakah Anda masih memiliki kontak dengan Zitian? Mungkin aku seharusnya tidak bertanya. Aku tahu anak ini datang kemarin. Tapi aku hanya duduk di mobil. Aku tidak berpikir dia akan menjadi. Aku bahkan tidak mengenali. Xie Bozitian tidak berubah. Sekarang dia benar-benar mandiri. Semoga, Nona Bai. Jika kau ingin bertemu Zitian, bantu saya berbicara. Jangan biarkan dia begadang dan minum kopi. Barang-barang itu tidak baik untuk merangsang saraf. Dan kalau dia tidak sibuk, suruh dia datang menjengukku. Atau dia beritahu alamatnya, aku yang akan menjenguknya. Tolonglah. Silakan duduk. Paman Bai, minum kopi dulu untuk meredakan amarah. Aku memang sudah tua. Semakin banyak orang yang meremehkanku. Mungkin aku memang harus mundur. Xiang Tian, Kembalilah. Paman Bai, kalau kamu tidak mengalahkan Kidama lalu pensiun, kamu tidak akan rela, kan? Makanya aku butuh kamu kembali. Bagaimana kalau kita berdua bekerja sama? Pasti akan menginjak-injak grup Qi. Terima kasih Paman Bai, tapi aku sudah bilang. Aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Wen. Lihat.
Bos Bai. Bicaralah, Bos Wen bukan orang luar, cepat katakan. Siapa dalangnya yang sudah ketahuan? Ayah. Nona Bai. Kenapa jadi begini? Kakak Zitian tidak mengantarmu ke rumah sakit? Dia terlalu sibuk. Pergi pagi-pagi, pulang tengah malam. Bukankah dia sudah tidak jadi direktur utama? Kenapa masih sibuk begitu? Bodoh, pria yang sibuk itu bagus. Aku beritahu sebuah rahasia. Bagus, aku akan jadi ibu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Didi yang melakukannya? Dia anakku. Sesuai petunjukmu, kami terus menyelidiki dan menemukan di rekaman CCTV. Hanya Nona Bai yang keluar dari kantor. Tidak, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Masih ada bukti lain di sini. Cukup, masalah ini selesai sampai di sini. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai bocor ke orang lain. Kekhawatiran Dewan Direksi memang benar. Keluarga Bai memang ada pengkhianat. Ada pengkhianat. Kak Didi, anak laki-laki atau perempuan? Sekarang belum tahu. Kata dokter, baru bisa tahu saat 4 bulan. Boleh aku meraba? Aku bilang kenapa kamu tidak minum obat, ternyata karena bayi. Ya, sekarang bukan sendirian. Apapun yang terjadi, harus tanya dia mau atau tidak. Pasti Zitian senang banget ya. Aku belum bilang ke dia. Kenapa? Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Sebenarnya udah berkali-kali, kata-kata udah di ujung lidah. Tapi aku tahan lagi. Kamu tahu, Zitian sama aku. Nggak cuma karena cinta. Ada juga kepentingan. Melalui aku, dia bisa dapat banyak informasi rahasia Wen. Dia terlalu ambisius, nggak pernah benar-benar mencintai. Dan aku cuma bisa terus-terusan pakai kepentingan untuk gantiin apa yang nggak bisa aku kasih ke dia. Apa aku terlalu egois ya? Jangan mikir gitu, ini bukan salah kamu. Semua salah Zitian. Jadi aku mikir, anak ini, dia bukti aku mencintai seseorang dengan gila. Dia adalah satu-satunya. Jadi aku akan bawa dia besar sendiri. Tapi, kalau bayi lahir tanpa ayah, kasihan ya. Aku tahu rasanya. Ketika seseorang di taman bermain, lihat anak lain bisa pegang tangan ayahnya, duduk di pundak ayahnya, sementara aku cuma bisa di kerumunan, keluar masuk. Rasanya nggak enak banget. Kak Di, kalau kamu benar-benar sayang sama bayimu,
bilang ke Zitian aja. Pak Xie, nggak usah antar, aku bisa jalan sendiri. Oke, hati-hati ya. Anda pulang dulu, sampai jumpa. Tapi, kalau bayi lahir tanpa ayah, kasihan ya. Zitian, nanti ada waktu nggak? Lagi rapat, mungkin pulangnya malam. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma pengen denger suaramu. Udah dulu ya, aku tutup teleponnya. Jebakan proyek Blue Star ini kamu yang buat ya? Caranya semakin kejam. Kenapa kamu pakai Didi? Kamu anggap dia apa? Jangan sok suci, kasus Blue Star. Kamu juga memanfaatkan Didi. Kalau kamu tidak punya perasaan pada Didi, lepaskan dia. Kamu tahu dia mencintaimu tapi masih memanfaatkannya, kamu terlalu keji. Aku keji? Wen Xiangtian, aku beritahu kamu. Aku cuma ingin bertarung denganmu. Dulu kamu selalu tidak memberiku kesempatan. Sekarang malah bersembunyi di belakang Bai Jingtian dan bermain kotor. Bilang aku keji. Wen Xiangtian, kamu pura-pura santai di luar. Tapi sebenarnya kamu lebih kejam dari siapapun. Sudah puas bertarung? Tadi tatapan matamu baru menunjukkan betapa kejam dan putus asanya kamu. Ini baru Wen Xiangtian yang aku kenal. Yang demi balas dendam pada Bai Jingtian. Tidak peduli apapun. Tenang, aku akan membangkitkan semangat bertarungmu. Sampai saat itu, kita akan bertarung lagi di dunia bisnis. Kita akan bertarung dengan baik. Kamu akan merasakan sensasi kembali ke dunia bisnis. Kamu akan melakukan apapun untuk bertarung denganku. Bahkan Xiao Sui. Tidak mungkin, aku bukan kamu. Aku punya perasaan, aku tidak akan tega melihat ayahku terbaring di tempat tidur tanpa melihatnya. Aku akan membuatmu ingat. Bertarung di dunia bisnis bukanlah tentang intrik, tapi tentang kejujuran dan kepercayaan. Hanya itu saja kamu sudah kalah. Ayah, kenapa ayah datang? Semua karena anak laki-laki bermarga Xie itu. Dulu kamu bilang padaku tidak ingin terlibat dalam pertarungan. Dan menyalahkanku karena selalu menarikmu masuk. Tapi sekarang, demi Xie Zitian, kamu dengan rela menjadi pengkhianat. Ayah, Aku tidak pernah bermimpi. Aku, Bai Jingtian, yang terkenal bijaksana, bisa hancur karena kamu, anak perempuan ini. Aku merawatmu selama 20 tahun. Ternyata aku merawat seekor serigala. Didi, katakan padaku. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?
Didi, katakan pada ayah, apakah si brengsek itu yang memaksamu? Apakah dia mengancammu? Jangan takut, katakan pada ayah, ayah akan membelamu. Ayah, aku melakukannya dengan sukarela. Ayah, maafkan aku, maafkan ayah. Aku mencintai Zitian. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya. Kamu bodoh, kamu. Kamu melakukan ini sama saja menghancurkan dirimu sendiri. Kamu tahu nggak? Kamu ini sedang melompat ke lubang api. Ayah, sejak kecil aku selalu mengikuti arahanmu. Tapi sekarang, aku melakukan apa yang ingin aku lakukan, aku tidak menyesal. Aku tidak punya anak perempuan, seperti kamu mulai dari sekarang. Keluarga Bai tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu banggan. Di mata kita, dunia bisnis adalah medan perang. Suatu hari nanti kamu akan bosan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja.